Dan ternyata orang ketika dizalimi sama orang lain, kalau dia sabar, itu anugerah Allah begitu banyak. Allah bakal angkat derajatnya, Allah bakal ampunkan dosa-dosanya, Allah bakal kasih pahala sebanyak-banyaknya. Dan Allah banyak lagi simpanan-simpanan Allah untuk orang yang sabar. Mudah-mudahan semuanya
Selanjutnya Imam Ghazali mengatakan di sini qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain amin wa alam anna Allah ta'ala la yusallituhum 'alaika bidzalika illa li dhanbin sabaqa minka fastaghfirullah min dhanbika wa alam anna dzalika 'uqubah. Ketahuilah oleh kalian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menyakiti kalian, untuk membuat kecewa kalian, untuk membuat kalian tersakiti, kecuali itu sebab dosa yang terdahulu. Maka minta ampunlah kepada Allah atas dosa-dosamu dan ketahuilah itu adalah balasan ganjaran dari Allah untuk kalian ketika di dunia. Ini kalimat singkat tapi dalam maknanya, syarat dengan pengetahuan dan nasihat, di mana kita diingatkan di sini bahwasanya dalam kehidupan sehari-hari ketika di dunia ini enggak selalu berjalan sesuai dengan keinginan kita. Ada kerikil-kerikilnya, ada godaannya, ada ujiannya. Enggak selalu mulus dalam kehidupan ini. Dan di antara kerikil itu adalah adanya Allah ciptakan orang lain menjadi sebab kita sakit hati. Kita hatinya yang tadinya damai aja jadi galau gitu. Yang tadinya damai aja jadi marah sebab perlakuan orang lain kepada kita. Nah itu pasti terjadi. Gak ada orang yang hidupnya dari lahir sampai mati hatinya damai dulu. Ya. Mungkin ada yang begitu orang gila kali begitu. Gak ngerasain orang mau caci gimana dia gak gimana. Tapi kalau orang normal pasti ada aja yang bikin kesel hatinya, yang bikin sakit hatinya, gitu. Bikin galau hatinya itu pasti ada dalam kehidupan. Nah Islam udah mengajarkan kita cara bersikap untuk itu, sehingga pastikan jangan sampai salah dalam menyikapi ketentuan Allah yang modelnya kayak begitu, yang membuat hati kita sakit, yang membuat hati kita terluka. Biar paham cara menyikapi takdir Allah yang semacam ini. Agama Nabi Muhammad sudah menjelaskan gimana caranya. Adalah ketika kita disakiti oleh orang lain, dizalimi oleh orang lain, hal yang hendaknya mesti kita lakukan pertama kali adalah sabar. Ya, sabar untuk tidak membalas, sabar untuk menerima perbuatan orang lain kepada kita. Nah untuk sabar ini pun juga ada ilmunya. Orang nggak bisa tiba-tiba langsung punya sifat sabar dalam hatinya kalau nggak mempelajari ilmunya, atau tidak ada motivasi dalam hatinya untuk bersabar, ya susah nanti. Maka bagaimana biar kita ketika disakiti orang bisa sabar? Di antaranya kita harus tahu janji Allah atau karunia Allah yang Allah akan berikan kepada mereka yang sabar. Itu insya Allah akan membantu kita buat sabar juga kalau ingatnya ke situ. Dan ternyata orang ketika dizalimi sama orang lain, kalau dia sabar, itu anugerah Allah begitu banyak. Allah bakal angkat derajatnya, Allah bakal ampunkan dosa-dosanya, Allah bakal kasih pahala sebanyak-banyaknya. Ya. Dan Allah banyak lagi simpanan-simpanan Allah untuk orang yang sabar. Nah kalau orang tahu kemuliaan ini, ya,
Tapi kalau diingat, ya saya nggak boleh marah nih, saya nggak boleh balas nih. Harus saya ingat ya, Allah lagi menguji saya dengan orang ini nih. Kalau saya sabar, ya saya bakal diangkat derajat saya Allah. Kalau saya sabar, saya bakal dapat pahala yang banyak dari Allah. Kalau saya sabar, saya bakal diampuni dosa-dosa saya oleh Allah. Oh deh, ya Allah, ya saya sabar aja nih. Biar dia mau gimana ya, saya yang penting saya nggak berbuat zalim sama dia. Itu diantaranya bisa dengan cara kayak begitu. Cari tahu kemuliaan Allah apa aja yang bakal diberikan sama orang yang sabar. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Allah bakal membalas orang-orang yang sabar dengan pahala yang enggak pakai hitung-hitungan. Ya Allah. Kalau pahala yang lain ada hitungannya, segede gunung, segede bumi, segede langit dan bumi begitu. Sebanyak langit, seluas langit dan bumi begitu. Tapi pahala orang yang sabar Allah enggak pakai hitung-hitungan kayak begitu. Banyak deh pokoknya Allah bakal kasih bighairi hisab, tanpa hitung-hitungan. Banyak banget artinya begitu. Akhirnya Nabi Muhammad ketika beliau diuji dengan hal yang semacam itu, beliau sabar. Beliau diudahkan orang, beliau sabar. Beliau pernah dilempari kotoran onta yang sudah 3 hari di tempat sampah, kemudian ditaruh di atas kepalanya, disobek itu perut onta sehingga kotoran itu bercucuran kemana-mana begitu. Ya. Bayangkan kotoran onta aja udah bau, udah 3 hari lagi di sampah, lebih bau lagi. Tapi Nabi sabar. Nabi gak membalas. Bahkan Nabi pernah di rumahnya diletakkan kotoran manusia oleh tetangganya yang bernama As bin Wa'il. Itu tiap hari, tiap pagi kotoran manusia ada di depan pintu rumah Nabi besar Muhammad SAW. Apakah Nabi caci maki tetangganya? Enggak. Nabi pukulin tetangganya? Enggak. Ya. Nabi musuhin tetangganya? Enggak. Nabi sabar. Nabi ambil kotoran manusia itu, dibuang dengan tangan yang mulia, dibuang tong sampah. Sambil mengatakan apa? Sebaik-baik tetangga yang saya punya. Sebaik-baik tetangga yang saya punya. Apakah ucapan ini sindiran buat tetangganya? Bukan. Itu ucapan hakikat. Ucapan yang mana ini tetangga kalau melihat kepada hakikat baik amat di tetangga. Gara-gara dia taruh kotoran di depan pintu rumah saya sabar, saya diangkat derajat saya. Saya makin dicintai oleh Allah. Saya makin dapat pahala yang besar dari Allah. Kan baik banget tetangganya. Gara-gara dia saya mendapatkan itu semua. Maka Nabi katakan sebaik-baik tetangga yang saya punya. Nah ini juga mengingat perjuangan Nabi, mengingat kisah Nabi juga bisa menjadi ilmu buat kita bersabar. Ternyata ujian yang Allah kasih sama kita dibandingkan dengan apa yang diberikan kepada Nabi Muhammad nggak ada apa-apanya. Kecil banget, ringan banget kita. Makanya ini juga disebutkan dalam sebuah kitab. Ada dulu orang, dia rumahnya model-model tingkat, model kayak apartemen, model kayak rumah susun. Ini kita ambil pelajaran sabarnya aja, di mana rumahnya dia itu ternyata ada air menetes dari rumah atas, ada air menetes dari rumah yang atas, sehingga kata anak istrinya begitu, kita laporin aja, ini mungkin orangnya nggak tahu ada menetes dari atas begitu, tapi kata suaminya jangan usah. Ini apa namanya haknya tetangga, kita harus sabar. Akhirnya ayahnya itu meninggal dunia. Ayahnya itu meninggal dunia. Mau nggak mau tetangga-tetangga yang di atas pun ikut turun buat takziah. Ketika buat takziah, tetangga yang tepat di atas rumahnya itu melihat di rumahnya itu banyak ember-ember, banyak baskom-baskom ngadain air dari atas. Sambil mengatakan, bukan
rumah atas ini adalah rumah saya? Maka dikatakan kata sama istri dan anak-anaknya, iya betul rumah Anda. Loh, ini dari rumah saya berarti begitu? Iya Pak. Ya Allah, berapa lamanya? Berapa lama ini sudah terjadi? Ternyata kejadian itu sampai ayahnya meninggal sudah berjalan 20 tahun. 20 tahun tetangga gak komplain sama tetangganya, gak komplain sama tetangganya, dan baru tahu ketika ayah itu meninggal dunia. Ini sabar tingkat tinggi nih memang. Sabar yang diajarkan tingkat tinggi ketika walaupun memang ini bukan sifatnya menyakiti begitu, tapi ini dalam rangka menjaga haknya tetangga. Tetangga punya hak. Dia nggak mau nyakitin, takut tetangganya malu, takut tetangganya gimana nggak mau gitu. Akhirnya itu disabarin itu selama sampai 20 tahun. 20 tahun baru ketahuan ternyata rumah yang di atas tuh kamar mandinya bocor tembus ke rumah yang belakang. Jadi kesabaran orang dulu itu memang luar biasa. Padahal zamannya nggak menuntut buat sabar yang banyak. Tapi kita di zaman yang membutuhkan kesabaran yang banyak, tapi kesabaran kita sangat tipis. Belum lama kejadian daerah sini di Lampung ya, ada yang kena begal kan, ya, tinggal dunia. Ada orang yang juga gara-gara jalan kesenggol dikit, ya belum lama kita lihat beritanya juga langsung ambil pisau dari bawah motornya, langsung ditusukkan ke kepala orang itu. Gara-gara nyenggol dikit kendaraan di jalan, gitu. Kesabarannya ya, tipis banget kesabaran. Inilah zaman kita, padahal zamannya membutuhkan kesabaran yang banyak, tapi kesabaran orang zaman sekarang pada tipis-tipis. Zaman dulu orang-orang sabarnya banyak, padahal zamannya nggak menuntut kesabaran yang banyak. Maka ini pelajaran pertama adalah ketika kita disakiti oleh orang, pastikan kita sabar. Makanya Allah puji orang yang sabar itu dalam Al-Quran, wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang menahan amarahnya itu dipuji Allah. Tapi Nabi Muhammad tidak mengajarkan kita buat sabar doang ternyata. Ketika disakiti orang, Nabi tidak cuma mengajarkan kita buat sabar dan membalas, tapi Nabi mengajarkan lebih tinggi lagi. Apa itu? Maafin orang yang udah berbuat salah sama kita. Ya Allah, buat sabar aja yang berat banget begitu ya. Buat sabar menghadapi orang lain yang nyakitin kita itu bukan hal yang sepele, begitu, bukan hal yang gampang. Tapi agama ini mengajarkan akhlak yang jauh lebih daripada itu, dan Nabi juga mencontohkan. Nabi bukan hanya membalas, gak mencaci maki tetangganya yang sudah berbuat zalim kepada beliau. Nabi juga memaafkan. Kita tahu banget kisahnya ketika di Taif, Nabi disambit, Nabi dilemparin, Nabi dicaci maki sampai berdarah. Bahkan malaikat saja sampai geram melihatnya. Ya Rasulullah, biarkan kami para penjaga gunung ini melemparkan gunung buat kepada mereka biar hancur mereka. Ya, Nabi bukan hanya gak membalas, tapi Nabi maafin kesalahan mereka. Sampai bahkan Nabi doain, ya Allahumma firli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah umatku, mereka tidak tahu siapa aku sebenarnya ya Allah. Begitulah ya. Makanya dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, wal kadhimina al-ghaidha, yang menahan amarahnya, wal 'afina 'anil nas, dan kemudian memaafkan kesalahan orang lain. Dan itulah yang diajarkan oleh Nabi kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memaaf sabar, kemudian kita memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian pelajaran daripada nasihat Imam Ghazali juga di sini, secara kalau dibahas lebih dalam lagi, kita harus juga
lihat orang yang berbuat jahat kepada kita, melihatnya bukan kepada dia, atau langsung melihatnya kepada Allah, ini juga bisa menjadi hal yang bisa meredam amarah kita, bisa membuat kita juga lebih sabar lagi. Apa itu? Memandang kesalahan orang itu bukan kepada orang yang berbuat salah, tapi kepada yang membuat orang bisa melakukan kesalahan kepada kita. Siapa? Allah. Melihatnya ke situ. Orang kalau melihatnya ke situ, insya Allah hatinya bisa lebih terima. Dan itulah yang dilihat oleh para anbiya, para orang-orang soleh, ketika ada orang-orang yang menyakiti mereka nggak melihat kepada orang yang menyampaikan perbuatan buruk itu, ngelihatnya kepada Allah. Siapakah yang menggerakkan orang ini hatinya buat nyakitin saya? Allah. Siapakah yang membuat orang ini punya kekuatan buat membuat kerusakan atau membuat menyakiti saya? Allah juga. Kemauan dalam hatinya Allah yang gerakin, ya tangannya yang bisa menjahili kita, Allah juga yang gerakin. Kalau kita melihat ke situ, kita bakal bisa lebih sabar kepada orang ini. Begitu. Ngapain saya balas dia? Ngapain saya marah sama dia? Toh dia juga sebenarnya nggak bisa melakukan itu dengan sendirinya. Allah yang menggerakkan. Takdirnya Allah emang mau dia menjadi orang yang nyakitin saya. Terus saya marah sama dia. Nah, ini takdirnya Allah. Maka saya terima dengan lapang dada. Allah yang mau. Itulah yang Nabi lihat kepada tetangga yang nyakitin hatinya, dan melihat lagi kepada tetangga, dilihat kepada Allah. Ini Allah yang mau, Allah yang punya kepengen, dan dibalik ini pasti Allah menyiapkan hal-hal yang layak begitu. Makanya itu mereka bisa lebih sabar lagi dan bisa gak marah kepada orang yang nyakitin hatinya. Ada cucu Nabi Muhammad kalau nggak salah, Imam Ja'far Shadiq, pernah beliau itu lagi sholat, tiba-tiba ada orang yang menuduh beliau maling. Kamu udah maling duit saya. Di masjid ini gak ada orang kecuali saya dan kamu yang dapat pulang. Pasti kamu yang nyuri duit saya. Kalau nggak salah sampai ditabuk juga tempeleng. Akhirnya kata Imam Ja'far Shadiq, sebentar. Ada apa nih Pak? Enggak usah pengen. Kayak mau kamu masih mencurinya. Dibilang begitu. Baik, Bapak kehilangan duit. Iya, saya kehilangan duit. Pakai nggak tahu lagi, kamu nggak yang mencuri begitu. Berapa kehilangannya Pak? Banyak, 1.000 dinar atau 1.000 dirham. Akhirnya, baik sebentar Pak, saya ambil dulu. Cepetan, bawa sini. Dipulang sambil duit, diberikan Pak, ini uang yang Bapak kehilangan dari duit. Tuh kan, kamu yang mencuri begitu. Akhirnya tuh Bapak langsung pergi, ternyata dia pengen bayar utang dia begitu. Pengen bayar utang. Setelah dia bayar utang, dia pulang ke rumah, ketemu istrinya, kata istrinya, Pak, katanya tadi mau bayar utang. Emang iya, saya udah pulang dari rumah orang itu, saya udah habis bayar utang. Gimana bayar utang? Duit Bapak ada di rumah ini begitu. Ini duit Bapak ketinggalan di rumah begitu. Bapak nggak bawa begitu. Bapak bayar pakai duit siapa Pak? Begitu. Langsung dia mukanya malu dan ketakutan, campur rasanya begitu. Serba-serba begitu. Ya Allah, saya udah nuduh orang sebagai pencuri. Saya udah mukul orang, udah nuduh dia sebagai pencuri. Siapa itu orang yang sedikit pun gak marah kepada saya? Bahkan dia mengganti duit saya, padahal dia gak mencuri duit saya. Dicari-cari ternyata Imam Ja'far Shadiq. Nanti diminta maaf, minta ampun, minta itu, dan dikembalikan uang yang dibawa dari rumahnya buat mengganti uangnya Imam Ja'far Shadiq. Apa kata Imam Ja'far Shadiq? Wahai Bapak, ya ketahuilah sebelum Bapak datang ke rumah saya, bahkan ketika tadi Bapak lagi marah-marah di masjid sama saya, saat itu juga saya udah marahin Bapak.
punya kisah kayak begini kan membangkitkan semangat kita adanya. Kapan kita disakiti sama orang, ingat kisah itu? Ya Allah, saya makan kayak ini nih. Tuh imam itu digituin, dimaafin, disabarin. Masa enggak? Dengan mengingat kisah-kisah orang soleh terdahulu, bisa juga menjadi obat buat kita ketika disakiti oleh orang lain, untuk kita bisa lebih sabar lagi dan lebih menerima akan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya Imam Ghazali mengingatkan kepada kita ketika terjadi hal yang demikian, kita disakiti oleh orang lain, hal yang hendaknya kita lakukan juga adalah introspeksi. Kok disakiti orang introspeksi? Iya, kata Imam Ghazali, ketahuilah Allah tidak bikin orang lain bisa menyakiti kita kecuali, kata Imam Ghazali, karena kita punya dosa sama Allah. Karena kita punya dosa sama Allah, sehingga Allah kirim orang lain buat nyakitin kita. Dan orang lain itu nggak mesti orang jauh, nggak mesti tetangga, bisa jadi anak istri kita. Tiba-tiba gak ada angin, gak ada apa, suami istri berantem. Tiba-tiba gara-gara masa kecil anak sama orang tua berantem begitu. Kan bisa jadi itu begitu. Nah, kita disuruh sama Imam Ghazali introspeksi, bisa jadi itu terjadi, anak kamu membangkang, istri kamu membangkang karena kamu punya dosa sama Allah. Tujuannya dibikin dia begitu, biar kita ingat sama Allah, biar kita istighfar sama Allah atas dosa-dosa kita. Apalagi kita kan orang Indonesia zaman dosanya banyak, dia keluar rumah kemudian hal yang dosa dalam rumah, ya, di gadget kita, di segala macam. Dosa kita banyak, akuin aja nih kita orang yang banyak dosa. Hidup di akhir zaman kita ngaku kita banyak dosa. Kejadian hal yang kayak begitu itu di antara cara Allah buat ingetin dosa kita. Dikirim orang lain buat nyakitin kita. Tiba-tiba ada orang lain nyela kita. Tiba-tiba ada orang lain ngomongin kejelekan kita. Kan tadi kita apaan sih, gue gak bikin salah hati, kok dia nyakitin saya sih begitu. Kadang kita suka berpikir gitu. Saya salah apaan hati, kok dia nyakitin saya. Itu kata Imam Ghazali, ingat-ingat Allah gak bikin orang lain bisa nyakitin kita kecuali kata Imam Ghazali sebab dosa kita kepada Allah. Tapi seharusnya saya gak bikin dosa. Mungkin kemarin saya kan juga gak bikin dosa. Mungkin minggu yang lalu mungkin bulan lalu bisa ada dosa-dosa yang pernah lalu, bahkan bisa jadi setahun yang lalu, karena kita belum diampuni itu dosa dan kita belum minta ampun sama Allah, bahkan kita mungkin gak sadar itu dosa kepada Allah. Caranya Allah, biar Allah pengen ampuni itu, Allah kasih orang lain yang nyakitin kita. Ketika kita sadar, kita maafin dan bahkan kita mengucapkan istighfar, Allah ampuni dosa-dosa kita. Bisa jadi caranya Allah semuanya buat kebaikan kita sebenarnya begitu. Jadi biar hal yang hendaknya kita lakukan juga ketika ada orang yang tiba-tiba atau Allah kasih kemampuan buat nyakitin kita, itu aja buat kita introspeksi, bisa jadi ya, atau memang kita punya dosa yang banyak sama Allah dan kita belum minta ampun dan dosa itu belum diampuni oleh Allah, sehingga makanya orang dulu kalau ada hal yang begitu, hal yang dilakukan pertama kali apa? Astagfirullah. Ucapan istighfar, nyebut mulut, astagfirullah, astagfirullah. Mungkin dikata dosa saya, kalau saya ampuni dosa saya, begitu. Bahkan ada salah satu ulama mengatakan, saya bisa tahu kalau saya punya dosa atau tidak sama Allah. Gak usah jauh-jauh, biar aja anak bini saya. Kayak kalau saya lihat anak bini saya kok dulu mudah diatur begitu, ya, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya mereka kebakar, susah diatur, saya tahu deh, saya berarti punya dosa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ulama kita ngeliatnya gak jauh-jauh, ngelihat kepada anak bini aja. Kalau anak bininya mudah diatur begitu, soleh-soleha begitu, alhamdulillah. Tapi kalau mereka kok susah diatur, bisa jadi itu karena dosa suami begitu. Itu kan sering mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Makanya kalau ada kejadian itu terjadi, kita diingatkan sama Imam Ghazali untuk segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa kita, ya. Dan ketika kita minta ampun, insya Allah ya, Allah pasti bakal mengampunkan dosa-dosa kita semua.
warhamni wa tub alayya 70 kali pagi, 70 kali sore yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita. Habis subuh kita baca Rabbi warhamni wa tub alayya Rabbi warhamni wa tub alayya. Kita ampun Allah, ini bulan kesempatan, bulan Allah Akbar, ampunan. Tinggal kita mau minta apa kagak. Kalau minta pasti dikasih ya Allah. Maka jangan kita sia-siakan. Nabi katakan Rajab syahrullah. Rajab itu bulannya Allah. Maksudnya bulannya Allah kata ulama bulan istighfar, bulan buat kita banyak istighfar. Ya. Ada ulama juga menganjurkan kita buat baca sayyidul istighfar pagi sore 3 kali. Allahumma rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Kita orang banyak dosa. Istighfar sudah menjadi hal yang harus kita banyakin. Mumpung datang bulan Rajab, lebih banyak lagi kita banyak istighfar. Buat ngikis dosa-dosa kita, buat menghilangkan dosa-dosa kita. Karena dosa ini adalah hal yang paling bikin orang sial, apes, binasa. Itu adalah dosanya. Orang apes karena dosa, orang sial karena dosa, orang banyak masalah karena dosa juga. Bahkan orang nanti matinya suul khotimah gara-gara dosa. Orang disiksa di kuburannya gara-gara dosa. Orang menderita nanti di padang mahsyar gara-gara dosa. Bahkan puncaknya orang masuk ke dalam neraka adalah juga gara-gara dosa. Maka sudah seharusnya kita selama hidup kita terus minta ampunan dari Allah. Dan kebetulan udah masuk bulan Rajab. Tanggal berapa sekarang? Ada mengatakan kemarin kan ada simpang siur tuh, ada mengatakan Rabu, ada mengatakan Kamis. Taruh di Kamis katanya. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu di tanggal 4. Di tanggal 4 ya, masih banyak waktu yang digunakan buat istighfar. Dan di antara amalan juga yang dianjurkan adalah puasa. Ya selain istighfar kita banyakin puasa di bulan-bulan yang Allah muliakan. Ini juga kita dianjurkan buat kita puasa. Enggak harus berapa hari, cuma untuk ukuran kita minimal 3 hari lah. Jangan sampai bulan Rajab lewat kita nggak puasa. Ambil 3 hari. Kalau mau pisah-pisah, bagusnya mah udah lewat sih, tapi nggak apa-apa kita kasih tahu. Bagusnya tanggal 1, tanggal 27, satu lagi bebas terserah. Kalau mau pisah-pisah. Kalau mau betul-betul puasa yang bagus di bulan ini adalah harinya Kamis, Jumat, Sabtu. Kalau mau puasa betul-betul ya bagusnya Kamis, Jumat, Sabtu. Karena ada riwayat walaupun dhaif ya, dikatakan yang puasa hari Kamis sama Sabtu ini pahalanya gede banget. Apalagi di bulan yang Allah muliakan seperti Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab yang disebut dengan Ashhurul Hurum ya, adalah bulan yang kita dianjurkan memang buat banyak ibadah. Salah satu ibadah adalah puasa. Istighfar kita banyakin, pikiran kita banyakin, dan ini adalah bulan penentu Ramadan kita bakal lulus sampai kagak di sini sekarang bulan. Kok bisa Ramadan pas nanti kita bisa tahu orang itu bakal lulus atau enggak Ramadan di bulan Rajab? Iya. Ini punya keterkaitan yang sangat erat dengan bulan Ramadan. Orang yang enggak perhatian dengan bulan Rajab, maka nanti bulan Syawal pun dia enggak bakal perhatian. Kalau bulan Syawal dia enggak perhatian, maka bulan Ramadan dia juga enggak bakal perhatian dengan bulan Ramadan. Kalau dia perhatian paling 3 hari. Selebihnya capek, malas segala macam udah perhatian. Tapi kalau orang yang dikasih taufik sama Allah buat memuliakan bulan Rajab dengan ibadah, insya Allah Syawalnya lebih enteng, nanti Ramadannya lebih nikmat lagi dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan minimal kita berharap kalau kita nggak bisa dapat ibadah di bulan Rajab, minimal jangan maksiat itu aja gampang. Dapat ibadah nggak bisa, udah jangan maksiat. Ya, jangan
dikasih oleh Allah selama nyawa kita belum sampai tenggorokan. Tapi kalau sudah sampai tenggorokan, kita kerongkongan begitu kita mau taubat, minta ampun sama Allah, ketutup pintu taubatnya. Pintu taubat ketutup ada dua sebab. Satu karena kalau nyawa di kerongkongan, satu lagi kalau matahari terbit dari barat. Kalau ada matahari terbit dari barat, udah gak ada waktu. Siapapun mau taubat, Allah udah tutup pintu taubat. Yang kedua adalah kalau udah nyawa udah di kerongkongan, ya dia udah melihat tuh alam lain, alam akhirat. Dia udah terlihat tempatnya di mana, di surga neraka. Di situ dia mau taubat, udah gak ada waktu lagi. Akhirnya mumpung masih dikasih nyawa, terus minta taubat. Nabi Muhammad yang gak punya dosa, tiap hari gak kurang 70 atau mengatakan 100 kali istighfar. Istighfar Nabi gak, ya jangan kena 101 aja, dengan 1000 kali kita istighfar masih luar biasa satu istighfar Nabi. Nabi yang gak punya dosa masa istighfar, apalagi kita kalau punya dosa, minta ampun sama Allah, istighfar sama Allah. Ya. Kalau perlu nangis, minta kerengan sama Allah, minta diampuni dosa-dosa kita kepada Allah. Ulama kita banyak yang ceritakan lebih panjang lagi. Ulama kita gara-gara dosa kecil 40 tahun nangis. Ya. Sayyidina Umar bin Khattab tiap malam nangis, padahal udah dijamin masuk surga. Sayyidina Ali tiap malam nangis, Sayyidina Fatimah tiap malam nangis, dan orang-orang yang dekat sama Nabi Muhammad padahal udah dijamin surga, tiap malam nangis, takut masuk neraka, takut gak diampuni sama Allah, padahal udah dijamin surga. Nah kita yang belum ada jaminan, ya udah sepatutnya kita belajar minta Allah dan belajar beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah masih banyak lagi adab-adab yang perlu kita perhatikan dan nasihat-nasihat Imam Ghazali nanti yang masih akan kita sampaikan kembali. Ya insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan kita yang akan datang. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat bagi kita semua, menjadi tambahan wawasan keilmuan, dan mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti, dan utamanya lagi bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Al-Hadiyah wa ala kulli shalihin wa dunya wa akhirah yang sakit tidak disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang meninggal mudah-mudahan mendapatkan kebaikan yang mudah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Berikan dia berkat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.